Dia tawuran, daripada dia jadi preman, daripada dia ngaco-ngaco, mendingan catur. Catur itu kapan saja, di mana saja, siapa saja boleh bermain catur. Mau pakaian apa saja boleh, yang penting sopan. Itu catur. Mau kakek-kakek lawan anak kecil boleh, belum tentu menang tuh kakek-kakek. Mau laki-laki lawan wanita boleh, jadi catur yang bisa begitu. Dan catur olahraga yang tidak high cost. Kenapa? Karena nggak hilang, nggak rusak. Kalau tenis, kalau bola, kalau bulu tangkis gitu, itu pasti ganti kop, ganti bola, ganti catur enggak. Nah maka catur ini filosofinya luar biasa. Apa filosofinya? Saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa sebelum melangkah, sebelum bertindak harus berpikir. Itu catur. Maka kalau filosofi yang disampaikan Pak Prabowo, kumangke, nah, salah itu. Engke kumaha? Kira-kira menang nggak? Jadi setiap langkah mikir dulu. Jangan main sikat aja, jangan main terobos saja, pasti kalah. Maka orang catur itu rata-rata orangnya cerdas, karena dia berpikir matang. Kira-kira jatuh nggak ya? Kira-kira clash nggak ya? Kira-kira konflik nggak? Makanya kalau ada preman-preman, nah nggak bisa main catur tuh preman tuh. Kalau orang suka catur bukan preman, paham ini? Kalau preman pasti nggak suka catur. Kenapa? Karena instan pengennya, nggak mikir-mikir, sikat aja. Minta 5 triliun tanpa tender, minta 3 triliun. Oh, dan naonan dia. Preman, nggak boleh seperti itu. Maka itulah filosofinya. Yang kedua, di catur itu persis di pemerintahan. Bagaimana menggerakkan semuanya. Jadi kalau Pak Soma disuka catur, berarti dia mau menggerakkan mesinnya. Benteng digerakkan. Nih, Tangerang terkenalnya dengan bentengnya. Benteng digerakkan, kuda digerakkan, terus apa lagi? Gajah digerakkan, pion apa lagi? Akan menjadi jenderal ke depan. Dan dia sayang dengan pasukannya, cinta dengan pasukannya, dia nggak mau mengorbankan itu. Tapi ada filosofi lain. Kalau ingin memenangkan harus ada pengorbanan. Perjuangan butuh pengorbanan. Nah maka sekecil diminimalisir pengorbanan. Kalau terlalu besar hilang sudah, kalah sudah. Maka itu filosofi catur. Terus yang kedua, di dalam pemerintahan itu ada namanya RESRA, rencana strategis. Baik RKP tahunan, baik 5 tahunan, baik 20 tahunan. RKP, rencana strategis. Nah, rencana strategis ini, perencanaan ini dimatangkan dari langkah awal tadi. Mau kemana nih kita arahnya? Dibuat rencana strategis itu, gol nggak? Kalau tidak gol, nah, catur ibarat politik, nggak ada matinya, gitu. Nggak ada nyerahnya, selalu mentok sini, jalan lagi sini, mentok sini, jalan lagi sini. Jadi catur itu is the art, catur itu seni. Nah ini yang saudara-saudara sekalian harus bisa memahami bahwa inilah yang berjajar. Maka kalau ada anak-anak kecil senang catur, saya senang. Ini tanda-tanda mereka udah pinter menghitung, pinter merencanakan, pinter berpikir. Nah itu. Terus yang berikutnya adalah maka di catur sekarang ada timer. Dulu nggak ada timer, sekarang ada timer. Nah maka manfaatkan waktu seefektif efisien mungkin. Bagaimana supaya menang dalam waktu 10 menit? Ini berapa menit ini? Bagaimana bisa menang dengan 15 menit? Bagaimana bisa berpikir dengan 15 menit? Kalau enggak, kalah. Maka itulah kehebatan di catur. Jadi dimanfaatkan waktu strategi itu. Maka kalau kita punya target nih, kapan? Makanya kalau menjadi pemimpin, nggak punya target, wah udah bukan pemimpin ya. Jadi kalau ditanya, gimana saya mau sukses di dinas ini? Ya kamu target sekian lama, sanggup nggak sanggup, ganti. Gitu. Itu yang filosofi catur yang dipakai. Maka saudara-saudara sekalian, di catur juga diperlukan yang namanya tadi kesabaran. Sabaran dalam hal berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah saudara-saudara sekalian, catur itu harus belajar dari kesalahan. Learning by doing namanya, belajar terus juga. Nah itu catur. Kalau salah ini, besok mikir lagi kita. Oh gua kalah ya, misalnya Amin kalah sama saya, dia mikir, gua kemarin salah langkah, gua mau buat langkah lain. Jadi belajar dari kesalahan. Dan catur menghargai juga kompetitor, bukan musuh.
Ya, ini bukan musuh dianggapnya, adalah kompetitor. Menghargai itu. Karena catur tanpa kompetitor bukan catur. Setuju tidak? Nah, maka perlu yang namanya kompetitor. Dalam arti apa? Supaya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan meraih kemenangan. Ya, saya berharap catur ini terus diselenggarakan, Pak Somad, supaya apa? Supaya bibit-bibit ini bisa tumbuh dan meningkatkan prestasi. Daripada dia tawuran, daripada dia jadi preman, daripada dia ngaco-ngaco, mendingan catur. Setuju tidak? Itu betul. Tapi itu tadi catur ada waktunya. Jangan catur di hari kerja. Dalam arti lagi kerja catur. Kalau lagi rest boleh. Udah istirahat. Catur juga obat. Kalau kita sakit kepala, kan penyakit kita gampang nih. Sakit kepala masuk angin, kasih catur pasti baik. Pasti baik. Yo bertaruh sama saya. Siapa yang sakit kepala di sini? Main catur. Pasti sembuh. Ibaratnya kali-kalian minus kali minus sama dengan plus. Ya betul tidak? Minus jadi plus. Jadi sehat. Tapi plus lagi sehat main catur bisa jadi hulu. Kalau terlalu banyak mikir panas kepala kita, maka harus ada rest, harus ada istirahat. Itu saja mungkin. Selamat bertanding. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, Pak Bupati. Berarti Pak Bupati ini udah tahu nih kesukaan Dimyati ini wakil gubernur catur gitu. Lalu mendengarkan catur pasti datang dia. Yang potensial juga untuk pemasangan olahraga catur. Ini juga sebagai persyaratan nanti untuk kita kirimkan atau sebagai seleksi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi Pidintrop. Nah, Pidintrop sendiri ini kan dilaksanakan di bulan Juli dan Pidintrop itu kalau saya di bulan Agustus. Jadi nanti kita akan dari hasil ini.